Saya nama Jufri Sondak. Saya jadi kitong apa yang disebutkan tangsin itu sudah 13 tahun. Pertama awal saya untuk tugas mulia ini saya ya kurang maulah nggak mau lah, karena ini sudah menjadi suatu kewajiban dari turunan, dari ayah saya, kakek saya, om saya, semuanya turunan. Saya untuk menjadi ini sebetulnya pertama-tama saya awalnya menolak, tapi ya udah tugasnya begitu, saya udah tidak bisa menghindar lagi. Akhirnya saya sama istri saya yang ngomong sama saya, Pak, kalau memang sudah tugas untuk membantu umat manusia, ya menjalankan aja. Nama saya Niko Arai, saya sebagai kitong Lociabio sudah menjalankan tugas dari tahun 1980 sampai saat ini, kurang lebih 30 tahun. Jadi pengalaman saya sebagai kitong pada saat Cap Gome, saya itu menjalankan tugas dan saya merasakan ada satu panggilan yang itu semua itu adalah panggilan suci untuk menolong umat manusia, dan saya dipakai oleh Roh Suci. Dan sebelumnya saya harus berpuasa. Di saat-saat berpuasa saya itu mendekat dengan Yang Maha Kuasa. Saya banyak introspeksi diri, dan saya juga itu adalah sebagai cermin dari umat dan cermin dari Lociabio. Dan di saat saya dipakai untuk ritual, apalagi di saat Cap Gome, atau boleh dikata yang lebih dikenal dengan Guan Xiao, kita itu dipakai oleh Roh Suci, dan di saat dia pakai kita udah trans dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat saya sudah siap diri dan saya duduk menyerahkan jiwa raga saya ke hadirat Yang Maha Kuasa Tuhan terlebih dan para Roh Suci, dan saya duduk untuk para Cengit mengundang Roh Suci untuk dipakai. Roh Suci pakai badan kasar saya, dan di saat diundang saya itu sudah tidak tahu apa-apa lagi, tetapi hanya kuasa Roh Suci aja yang terjadi. Jadi di saat tugas saya memang serahkan saya punya jiwa raga. Jadi apa yang terjadi hanya kuasa Tuhan melalui para Roh Suci. Saya cukup ragu dengan diri saya, karena saya dulu orangnya saya mau yang realnya yang saya tahu gitu. Hanya saya datang ke Kongco Locia, saya mohon sama Kongco, saya
kalau di agama kita kan pakai kayu popoi untuk bertanya jawab. Kalau satu kebuka, satu ketutup itu berarti iya. Saya tanya sama Kongco, saya bilang kalau saya mau diambil untuk jadi barang kasar, saya mau lihat rumah atau bio baru dari Kongco Locia yang ada di Manado. Saya pulang rumah. Saya nggak kasih tahu umat satupun umat saya nggak kasih tahu. Saya pulang rumah. Sampai jam 5 sore ada satu orang umat ngebel saya. Jufri, kalau besok kamu kumpulin baju, besok kamu ikut saya, kita ke Manado. Situ tuh saya kaget. Kok umat ini tahu? Saya memang ada rencana menurut, tapi memang saya minta sama Kongco Locia. Kalau memang saya mau jadi barang kasar Kongco Locia, saya minta mau lihat rumah baru Kongco Locia. Ternyata ada umat telepon. Tanpa saya memberitahukan dia, apa orang lain memberitahukan. Waktu saya datang sini, saya cuma dalam hati aja saya ngomong. Saya lihat Manado, pulang, saya langsung saya sujud. Ya saya terima tugas itu. Saya untuk mau ritual, menjalankan ritual itu, kita sebelum hari hanya kita harus puasa selama 3 hari. Ya puasa itu seperti ya kita dilarang makan barang yang bernyawa. Nah, udah gitu kita sama istri kita tuh tidur harus pisah. Nah, pas waktu hari hanya kita datang ke tempat ibadah bio, kita siap diri semuanya, nanti sembahyang bersama. Selesai sembahyang bersama, kita akan menghadap kepada dewa. Kongco kita menghadap semuanya, diganti baju. Nah, nanti saya akan dibersihkan oleh Cheng It. Ya, Cheng It itu ngebersihkan saya semuanya, baru dia baca ciu. Ya, seperti mantra lah untuk mengundang sembing itu. Setelah itu saya sudah tidak tahu apapun juga yang mau terjadi, ya terjadi. Saya udah ikhlas melepaskan badan saya semuanya. Nah, itu yang saya bilang tadi, itu ya yang dewa kita adalah Kongco yang kita sebutkan. Itu Kongco yang menggunakan badan kita ya. Dia pakai ya dia untuk membantu para umat manusia, itu aja. Dan keakuan kita itu kita harus hilangkan, supaya apa yang kita jalankan itu Tuhan itu berkenan, roh suci pakai untuk umat manusia yang membutuhkan pertolongan. Kita kira itu satu tugas mulia dari saya sebagai Kitong yang boleh dikata untuk kepentingan umat manusia.